panas lalu utak. Nah itu lamun guru garing muridnya kasihan bulikan bawa kitab. Mun abah garing kasihan anaknya maharapakan nang dibawa abah bulik datang di pasar. Mun bupati garing kasihan wakil. Ya Allah bupati lah. Nah ini bupati ada. Kasihan. Tapi bupati lah nulun kurusnya kurang lebih aja. Nah ya kita nang kurus ini sedang-sedang aja sudah mulai pukul 8, pukul 2 sedang aja di kantor. Jangan bawa urusan lagi di rumah entah. Aku nak boringnya, aku nak bayi-bayi. Bupati ya. Padahal kan aja jal gurija enggak habis aja. Urusan di kantor aja. Apa di rumah pulang urusan malam-malam itu ini. Kasihan bupati. Menyemati bupati Nagannya mencari calonnya sama paham aja kan mengalih ulang. Makai waktu pulang. Apalagi presiden mati, ya Allah memilih presiden sampai sembahyang zuhur raja kada tagawi lagi. Seduniaan menyaksikan kacawali wali-wali nang menangis menggau karena bala musibah agama ini nyata disaksikan oleh orang atasan dan orang bawahan. Malaikat apa? Zuhur kan sembahyang mulai pukul berapa itu? Jamaah akhir kaulnya Abu Handam. Nah ini wan nahuna munahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Supaya kita perhatikan kan. Kita hidup di dalam dunia, memang dunia ini darul balwa. Nah, dunia ini penuh dengan ujian, bala. Istilah orang nang ahli sastra. Dunia ini penuh dengan gelombang. Nah, oleh sebab itu kan nasihat perkawinan biasa. Saya sampaikan nasihat perkawinan sesingkat mungkin karena waktunya. Kedua mempelai agar supaya tabah menghadapi gelombang hidup yang tak putus-putusnya. Yakinkanlah kedua mempelai bahwa gelombang itu adalah air juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau gelombang itu air juga, cuma orang menyambat gelombang, padahal isinya, nah, yakinkanlah bahwa kipas itu adalah rotan. Orang menyambat kipas teman dilihatin apa? Rotan alias tekad. Nah, yakinkanlah bahwa es itu adalah air. Kalau disambat dengan muntung memang es, tapi kalau dilihat dengan mata adalah air. Yang penting mata bukan lidah. Karena mata dijadikan dua, lidah cuma satu. Jangan banyak omong, banyaklah pada lihat sambil dipikirkan. Itulah maksud fakta biru ya ulil absar. Jadi mudah-mudahan guru-guruan yang ada lagi kita bisi kada banyak ini diberi Allah Ta'ala kesehatan, lanjut usia untuk melanjutkan risalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dan mudah-mudahan masyarakat bisa mengetahui tentang masalah menjaga kesehatan para guru-guru kita yang sangat kita hajatkan pada lahirnya itu tadi. Ini harus dua-duanya. Kalau gurunya menjaga kesehatan, masyarakatnya kada mengerti, nah ini berat urusannya ini. Ya harus masyarakat itu tahu, ya kan? Guru itu ada waktu mutalaah, ada waktu wirid, ada waktu tafakkur, ada waktu guring, ya, ada waktu berurut, ya kan? Nah, jadi ini apalagi guru itu sudah tua 60-an, itu selalu waktu itu kada ada lagi nang lowong itu, selalu penuh dengan isi-isi. Sebab ini ibarat orang artinya tinju itu kan ronde ke-12 detik-detik terakhir. Itu supaya masing-masing mengetahui itu. Jangan tapi dikiau lagi guru sidin perlu istirahat untuk kurang banyak. Kalau untuk pribadi kita aja memerlukan sidin kita aja, tapi mun sidin garing kurang banyak ruginya. Nah, jadi itu supaya kita itu ilmu hisab itu dipakai. Hitung-hitung dulu ini penting kurang banyak kah, penting pribadi ini kah itu ya kan? Nah itu harus dijaga akan ya. Selain daripada guru-guru ini dijaga akan kesehatannya dan dijaga akan pulang tadi apa? Keselamatannya. Ini sangat penting lagi. Selain dari kesehatan, keselamatan ini sangat penting dijaga. Kalau presiden itu dijaga dengan ketat, apanya aja, maka guru ini lebih lagi diperketat daripada presiden. Karena ini khalifah Rasulullah, warasatul anbiya, nang mewaris seluruh nabi, bukan hanya mewaris Nabi Muhammad saja, seluruh nabi. Orang ini sangat penting daripada yang penting. Yang harus kita jaga ketat keselamatan beliau. Jangan sampai ada orang-orang yang pura-pura mau masuk ke rumah beliau, padahal pura-pura. Nah ini, nang pura-pura ini ngalih. Hendak ditindak, tiainya kada gila bujur. Badiam sorong diajarnya. Nah itu ngalih nih, nang pura-pura mau nih. Nah jadi itu harus kita jagakan. Gitu. Tapi menjaga tadi dengan lemah lembut, pahamlah. Jangan memakai dengan kekerasan, dengan lemah lembut. Kalau memakai kekerasan, wah itu pada cocok. Islam itu tidak ada kekerasan. Islam itu adalah lembut. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Islam itu hatinya lembut, kata-katanya lunak, mukanya senyum guru hudari, senyum guru dari lembut. Iya, senyum bibir seksi. Islam begitu. Wah itu Rasulullah SAW itu Masya Allah. Kalau beliau senyum, ya Allah, laksana bulan separuh, menimbulkan cahaya yang tidak ada sama sekali mengandung akan rasa panas, bahkan menyejukkan. Wa idza tabassama li habbir ghamam. Apabila senyum laksana bulan atau matahari yang sudah awannya terbuka, keluar sinar.
wa idza takallam faka'annama durru yanturu min dhalikal kalam. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Lamun sidin mengajar, maka kata-kata sidin itu laksana mutiara, menyenangkan. Mutiara itu kan menyenangkan hati, walhasil mempesona. Jadi ini menggunakan akal untuk ijtihad. Arti ijtihad itu badlul majhud, mengorbankan kekuatan yang ada di diri kita fi tahsil maksud, untuk mencapai tujuan. Idza shtabaha alaihi qahirun mimma'in aw turabin aw ghairi ma bi mutanajjisin aw tahurun bi musta'malin ijtahada wujuban in baqal waqtu wa lam yajid ghaira dhalikal ma'i aw turabi aw iqtarra ila tanawulil mutanajjisin. Apabila tidak jelas atas kita air atau tanah atau lain dari keduanya, yang suci dengan yang terkena najis, berarti ada dua nih. Air nang suci ada, nang kena najis ada. Tanah yang suci ada, yang kena najis ada. Sedangkan yang dua ini kepada kita ragu. Paham? Nah, di sini letaknya kita ijtihad. Misal kedua, awtahurun artinya awistabaha alaihi tahurun. Jadi aw atau kepada qauluhu tahirun. Di bawah aw garis halang, di bawah tahirun tadi garis bahalang. Artinya si aw tahurun atop kepada tahirun yang di atas. Itu cara-cara mengaji kitab. Apabila nahunya luput, sorofnya luput, lugotnya luput, maka hukum pun menjadi luput. Nah itu yang perlu. Nang jadi kita tuh mengaji sorof, limbah sorof nahu, ya kan? Mbah nahu hanyar bahasa lugot itu tadi. Au tahurun bimusta'malin. Ada air atau tanah yang menyucikan, dan ada juga pula yang sudah terpakai. Kita ini ragu-ragu mana yang menyucikan, mana yang sudah mustahmal. Ijtihada jawabnya. Jawabnya idza shtabaha ijtihada. Ya kan? Itu jawab syarat. Wajib berijtihad. Tapi imdaqal waktu. Nah ini lamun waktunya sempit. Walam yajid ghaira dalikal ma'i awit turabi. Dan ia tidak dapat selain dari banyu itu atau tanah itu. Sedangkan waktu sempit, wajib dia berijtihad. Awit darra ila tanawul mutanajjis, atau ia terpaksa kepada mengambil yang terkena najis itu.
Nah itu habis sudah titik. Kemudian wajawazan fima ada dzalika, atau kepada wujuban dzalik. Ijtihada jawazan fima ada dzalika, selain daripada masalah yang tadi, hukumnya ijtihadnya hanya harus apa? Waktu luas, ya kan? Yang lain dari banyu dan tanah itu masih ada. Hah? Paham kan? Yang kena najis tadi kita kada terpaksa memakainya, masih ada yang lain. Itu kada ijtihadnya itu cuma harus saja. Kada wajib. Lalu ijtihadnya kayak apa? Nah di sini hadis Nabi istafti qalbak wa in aftauka wa in aftauka. Kita harus memutuskan dengan suara hati kita. Pahamlah. Apa suara hati kita? Itu yang kita ikuti. Tidak boleh kita mengambil suara orang lain. Istafti qalbak wa in aftauka wa in aftauka. Paham kan? Nang mana di antara tanah dan banyu tadi menurut perkiraan kita yang bisa dipakai, ambillah itu. Segera mengambilnya karena waktu sudah selesai. Nah di sini kita hendak tahu Tuhan itu memberi lawan kita geretek kotor hati kita. Suara hati itu dari Allah. Jadi kembali aja dengarkan apa suara hati. Ujar hati ini ambil udah. Sebab itu wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Qul kullun min indillah. Ya kan? Nah itu secara umum. Nang berkenaan lawan kita ini dalilnya khusus masalah ijtihad adalah al-haqqu mir rabbik. Kata-kata hati kita tadi adalah dari Allah. Apabila dari Allah, al-haqqu. Itu kada bisa lepas. Itu pasti benar. Paham kan? Nah, dengan demikian kita mengetahui bahwa ulama lalu khilaf. Ada yang mengatakan ini ada yang satu mengatakan lain pendapat, yang sikong lain ulang, karena masing-masing mereka itu menggunakan ijtihadnya, memakai hadis tadi istaftiqal baq wa in aftauka wa in aftauka, ya kan? Dan hadis ini jangan sampai lupa, ikhtilafu ummati rahmatun. Jangan lupa. Kalau kada ingat ikhtilafu ummati rahmatun, kita ini kada bakal bersatu. Yang satu dengan yang satu saling salah menyalahkan karena tidak memegang ikhtilafu ummati rahmat. Kalau kita pegang ini, insya Allah kita bersatu. Paham? Hah? Sudah pendapatnya maka itu biarlah ya. Sebab utak ini kan Tuhan maulah ada sama. Ada utaknya 2 rangkap, ada 3, ada 5. Jadi orang yang utaknya sudah naik tinggi, hendak berpandang utak yang masih di bawah, kada bisa ketemu. Kada bisa ketemu. Ini orang tahu di kitab aja, politik kada tahu. Bapender berdua kada bisa akur. Nang ini politik, nang ini kada tahu di politik, ini tahu hingganya Jaidun, Doroba Jaidun Amran, kada bisa. Padahal aksam kada kawan dia akurakan ini. Antara ulama dengan umarah hendak disatukan kada bisa. Sebab ini politik, nang ini polos. Ya kalah. Hah? Nang berbahaya minto si polos dibungulinya oleh politik. Ini bahaya. Nah ini
Itu suudzon, jahat sangka, buruk sangka. Kalau orang buruk sangka, sangka itu di hati. Apabila jahat sudah hatinya, su'ul khotimah balasannya. Mati kata iman. Quran wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Jadi disimpulkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man arada an yuhtama lahu bil husna falyuhsin dhannahu. Siapa hendak mati beriman, jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka. Wajah ini apa ngarannya buruk sangka itu ada kata-kata ini. Curiga. Curiga ini. Curiga ini ada curiga. Curiga ini menimbulkan tajassus. Artinya mencari-cari kesalahan orang itu secara mendetail, mencarinya itu. Apabila sudah dapat, disebarkan ke seluruh dunia. Jadinya gibah, mengupat. Maka timbullah kekacauan. Nang kada bakal lagi bisa diatasi. Nah, gara-gara tadi aja, gara-gara suudzon tadi. Timbul lalu di hati itu apa? Curiga tadi. Curiga itu timbul lalu maitihi, artinya hendak jujur kada ya, takun itih mitihi dapatnya lalu disesatkan. Lo dawai alam. Maka kita orang Islam dilarang suudzon tadi, ya kan? Supaya jangan ada kita curiga dan jahat terhadap sesama orang bersyahadat 2 kalimat, maka diwajibkan kita mengetahui bahayanya. Orang suudzon itu suul khotimah, mati kada beriman. Orang kalimat mati kada beriman, kuburnya itu jadi neraka jahanam, menggelunggur api kuburnya. Ini wali nah, ini nang jahat nah, batate kubur. Nang ini dijarai orang, bakambang. Nang ini hirang ke mesen-mesennya. Hirang mesennya, hirang diganti perselennya orang putih, hirang pulang angin. Api di bawah, kenapa? Jadi siapa nang jarah itu tahu. Nah ini nah orang baik, ini orang jahat. Ada terjadi itu menikah rajin perjalanan seluruh dunia terdapat tuh. Betaten sekali. Sakubah. Tapi nang ini hilang, nang ini ibak orang kambang. Jadi orang nang jarah itu kan melihat. Biar orang berdiam aja, orang melihat sudah. Nah, jarang bukti aja. Jangan berakalan kayak itu, jangan kita nang tulus ikhlas saja, nang bujur harus saja, ya kan? Nang bujur harus saja. Nah. Kasihan namun kita mati nih, bisi iman saya didikitannya hanya tertinggal pulang. Jangan pemau orang tulak ke Makkah, bisi sedikitannya tertinggal pulang sampai di sana, ya Allah. Ini mah apa anak bulan ya? Oleh sebab itu tasawuf melajari lon kita memuhtamilkan
orang Islam itu dengan ihtimal yang baik. Kalau ada orang Islam mengerjakan sesuatu, ya kan? Selama kita masih tawa membuat pekerjaan itu ke dalam kebaikan, misalnya orang tuh hilaf, atau orang tuh kada sadar dan sebagainya, kamu masih tahu aja kita mah kasih tuakan aja, supaya kita jangan jahat sangka lawan orang itu, dan jangan sampai kita itu selalu tajassus, dan jangan sampai kita ghibah mengupat. Itu ihtimal kan, memuhtamilakan kepada yang baik. Kemudian sesudah kita menyangka bahwa nang ini artinya apa? Nang suci, wa tatahhara bima dhanna taharatahu. Memakailah ia untuk bersuci dengan air atau tanah yang sudah di dalam 50% lebih di hatinya, menangguh bahwa ini nang suci. Arti don itu lebih dari 50%. Kalau sama 50% seimbang, itu namanya syak. Paham? Kalau 50 lebih kepada nang salah, ngarannya waham. Kalau 50 lebih sedikit kepada nang benar, namanya dzon. Di sini letaknya ana inda dhonni abdi bi fal yadhunna bi ma syaa. Aku ini terserah anggapan hambaku dengan aku. Silahkan ia menganggap. Orang jahil menganggap bahwa Allah Ta'ala kuasa menjadikan inya orang nang canda kiawan, jadi canda kiawan, karena zonnya tadi kepada Allah. Orang yang sakit tidak bisa ditolong lagi, karena kekuatan sangkanya Allah kuasa menyembuhkan aku, maka sampai tulak haji 10 kali hanya mati. Ini semuanya kekuatan sangka di hati terhadap Allah. Sebungul-bungul manusia, lamunnya sangkanya lawan Tuhan baik, Tuhan kuasa, Tuhan bersifat kudrat, ma'alim akan aku, alim aja. Lamun inya jahat sangka, kada ada harapan aku alim. Sudah. Ya nang berjual kita. Kawinnya boleh ke kampung ma, ulun kadang bawa ilmu, ma ulun bawa kan bakuan aja, cucu putus asa jadinya. Napa kasih pahaman? 7 tahun kada naik kelas di situ-situ juga. Ibnu Hajar tahu kayak belajar jurmiyah. Belajar jurmiyah. Kada mau paham. Tahu jadinya lagu Arab duduk ihtiba. Kalau mau paham jurmiyah, kalau mau paham melihat samud. Samud itu bakawan berdua. Nang dimaksudnya mengangkat seribit rote ke lobang papahatan. Naik bertiga, jatuh. Datang kawan yang satunya membantu lagi. Jadi 4. Jatuh lagi. Sampai dihitung banyak. Pak gugur 1. Naik pulang gugur 2. 100 sampai. 100 kali sampai ke tujuan. Ujasirin aku mengaji jurmiyah ini kada paham. Hanya 10 kali aja. Samud sampai 100 kali lamun kada paham, kada sampai maksudnya, inya pantang mundur. Kalah lawan samud aku jasirin. Lalu sirin bahima.
limbahnya sampai 100 kali mana matakan Jurmiyah, langsung sidin itu dapat foto mengarang segala macam kitab. Di antaranya nang kita baca ini Syarah Bafadalah karangan Ibnu Hajar Haytami. Disebut Ibnu Hajar karena Datu Sidin Kai Sidin ini Hajar, artinya seperti batu, tahu enggak? Artinya orangnya pendiam, kagak banyak omong. Orangnya ulama ul janan, ulama hati, bukan ulama ul lisan. Jadi disebut Ibnu Hajar, anaknya Hajar, hanya keturunan si batu. Men kita mengaji Jurmiyah sekali aja itu kan banyak nang kada berdari. Nah apa artinya? Kada hadir, bersih. Sini selambar, kan di situ selambar pulang. Bersih artinya kada sampai. Garing kan apa kesebutnya? Sudah bisi pesantren. Ajaib dan ganjil.